Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pada pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menginjak pada pembelajaran kelima pada pagi hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak buka buku tema kalian halaman 112. Pada pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 2 yang lalu, kamu telah mempelajari cara merawat organ pernafasan. Dan kamu juga telah membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang apa poster itu. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema dari poster tersebut. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernafasan. Apakah selama ini kamu juga telah merawat organ pernafasan dengan baik? Apa saja yang telah kamu lakukan? Apakah kamu menjauhi makanan dan minuman dingin? Apakah kamu menanam banyak tumbuhan hijau di lingkungan rumahmu? Adakah pengalaman menarik saat kamu melakukan itu? Sudah? Pada pembelajaran kedua yang lalu, kamu telah memilih pengalamanmu yang paling menarik sebagai tema untuk membuat gambar cerita. Sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita sekali lagi. Berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat sebelum Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah ataukah teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Nah, ini salah satu contoh bahan dan alat yang akan digunakan. Yang kedua, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambar dengan baik. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berkreasi. Pada pembelajaran 2 kamu telah menentukan tema gambar cerita. Sekarang persiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Lalu buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu pilih. Sudah? Sekarang menginjak pada pembelajaran ke-6, kalian buka buku tema kalian halaman 115. Pada pembelajaran kelima, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah
Pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, seperti pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugasnya. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, ini ya. Kalian perhatikan satu-satu gambar yang ada. Perhatikan gambar-gambar pada slide sebelumnya. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada gambar berikut ini, kamu akan melihat gambar yang telah diwarnai dan telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Nah, ini. Ya. Dalam cerita gambar di samping, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Nah, sekarang kalian buka buku tema kalian halaman 118. Apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai, kamu warnai dan dituliskan teks sesuai cerita, tunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu dan ceritakan gambarmu. Nah, sudah. Sekarang, kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita dan mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu? Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu? Bagaimana dengan hasil gambar cerita teman-temanmu? Pasti bagus juga, bukan? Supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karya kalian pada majalah dinding sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplek, lalu letakkan pada dinding luar kelasmu. Teman-temanmu dan kelas lain, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas, dan bapak ibu guru yang lain akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian. Menyenangkan bukan? Sekarang kalian perhatikan contoh pada gambar di samping. Nah, ini adalah contoh dari majalah dinding. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.